Kebutuhan manusia terhadap para rasul bersifat fundamental dan intrinsik yang bersumber dari hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala telah dibekali dengan fitrah, suatu kecenderungan alamiah yang murni. Salah satu unsur terpenting dalam fitrah ini adalah naluri beragama, yaitu dorongan batin untuk mengakui dan mensucikan Sang Pencipta. Aktivitas pemujaan ini yang disebut ibadah merupakan tali penghubung spiritual antara manusia dengan Allah. Tanpa bimbingan yang benar, hubungan fitrah ini mudah menyimpang, dan disinilah fungsi utama para rasul menjadi sangat krusial. Mari kita urai fakta berdasarkan logika masalah. Yang pertama, ibadah adalah kebutuhan fitrah, namun akal manusia terbatas untuk memahami zat Allah yang maha mutlak. Pertanyaan mendasar seperti bagaimana cara menyembah yang maha gaib, apa yang dia ridhoi, dan apa yang dia larang tidak dapat dijawab secara memuaskan oleh spekulasi akal manusia saja. Jika dibiarkan tanpa panduan, ibadah akan menjadi liar dan kacau. Manusia akan menciptakan Tuhan-Tuhan sesuai imajinasinya, seperti berhala, kekuatan alam, bahkan ideologi, serta ritual-ritual yang tidak berdasar. Inilah akar dari kesyirikan. Sejarah menunjukkan bagaimana penyembahan berhala, matahari, atau api muncul karena ketiadaan bimbingan wahyu yang otentik. Oleh karena itu, aturan ibadah harus datang dari pihak yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hanya Dia yang berhak menentukan bagaimana Dia ingin disembah. Aturan dari sumber lain adalah pemalsuan dan penyimpangan. Wahyu yang berisi aturan ibadah tersebut mustahil turun langsung kepada setiap individu. Disinilah para rasul berperan sebagai pembawa wahyu dan guru yang menjelaskan tata cara ibadah yang benar, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, sehingga ibadah manusia diterima dan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, manusia memiliki naluri, seperti naluri mempertahankan diri, melestarikan keturunan, dan berkeyakinan, serta kebutuhan jasmani yang harus dipuaskan, seperti makan dan minum. Memuaskan ini adalah keharusan. Jika pemuasan ini dibiarkan tanpa regulasi yang adil, akan terjadi hukum rimba di mana yang kuat menindas yang lemah. Naluri seksual akan melahirkan perzinahan dan eksploitasi. Naluri mempertahankan diri akan melahirkan pencurian, korupsi, dan penjajahan. Ini semua berujung pada kesengsaraan kolektif. Aturan buatan manusia sangat rentan terhadap pengaruh hawa nafsu, kepentingan kelompok, kelas sosial, dan lingkungan. Hukum bisa berbeda di setiap tempat dan waktu, dan seringkali dibuat untuk mengukuhkan kekuasaan segelintir orang. Manusia hanya melihat dampak jangka pendek dan lahiriah. Mereka kesulitan merumuskan hukum yang benar-benar adil dan membawa kemaslahatan abadi, karena keterbatasan ilmu mereka tentang masa depan dan dampak metafisik dari suatu perbuatan. Perbedaan dalam membuat aturan justru menjadi sumber perselisihan dan peperangan yang tak berujung, seperti yang terlihat dalam konflik ideologi dan perebutan sumber daya. Hukum yang mengatur kehidupan harus datang dari Sang Pencipta kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai zat yang maha mengetahui, maha adil, dan maha bijaksana. Hanya Dia yang dapat membuat aturan yang sempurna, seimbang, dan membawa kemaslahatan sejati bagi manusia di dunia dan akhirat. Para rasul tidak hanya membawa aturan ibadah, tetapi juga syariat yang lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial, politik, dan pidana. Mereka adalah contoh hidup dalam menerapkan aturan ini. Para rasul adalah teladan hidup atau uswatun hasanah yang mempraktikkan nilai-nilai tertinggi tersebut, sehingga manusia memiliki contoh yang jelas dan dapat diikuti. Jawaban atas pertanyaan eksistensial, pertanyaan mendasar seperti untuk apa hidup, apa yang terjadi setelah mati, dan apakah ada pertanggungjawaban, dijawab dengan jelas dan pasti oleh Rasul melalui wahyu. Jawaban ini memberikan makna dan tujuan hidup yang tidak dapat diberikan oleh filosofi manusia manapun. Rasul tidak mematikan akal, tetapi justru membimbingnya. Akal mengakui keberadaan pencipta, sedangkan wahyu yang dibawa Rasul memberitahu namanya, sifatnya, dan kehendaknya. Ini adalah kolaborasi sempurna antara naluri, akal, dan wahyu. Kesimpulannya, kebutuhan manusia terhadap Rasul adalah sebuah keniscayaan logis dan spiritual yang didasarkan pada yang pertama, keterbatasan akal manusia dalam memahami hakikat Tuhan dan merumuskan cara beribadah yang benar. Yang kedua, kecacatan aturan buatan manusia yang subjektif, tidak adil, dan menjadi sumber konflik dalam mengatur pemuasan naluri dan kebutuhan jasmani. Yang ketiga, kebutuhan akan teladan konkret dan jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Dengan demikian, pengutusan Rasul merupakan wujud rahmat dan kasih sayang Allah yang paling nyata. Rasul hadir sebagai pembimbing yang menyelamatkan manusia dari kesesatan dalam beribadah dan dari kehancuran dalam mengatur kehidupan sosial, menuntun mereka menuju kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Tanpa Rasul, manusia akan tersesat dalam kegelapan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan.